Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya kalian pada bangga, pada gembira karena PP sudah nggak bisa turun dalam. Semalam sempat agak ke bawah, tapi saya mantu itu saya ketawa saja karena saya tahu karakternya sudah saya baca dari tahun 2023 untuk PP ini, dan pemain-pemainnya itu suka ngecoh kita sebagai holder. Hati-hati kalau ada penurunan, kalian jangan CL, justru tambah muatan. Demand di bawah sangat menggila koin PP ini. Ini nanti saya yakin PP ini kalian kalau sampai CL ya nanti akan nyesal. Ini dimainkan betul sama bandar, sama market maker. Nanti tahu-tahu pam gila, tidak ngotak tanpa kalian sadari, dan bahkan naiknya bisa-bisa pam habis, tidak disangka-sangka, tidak disadari sama kalian, dan di luar dari dugaan kalian. Gila, ternyata pamnya ribuan persen. Wah, ini PP karakternya seperti itu. Ya sudah menjadi koin yang papan atas, koin blue chip, koin brilian, dan termasuk ini emas yang tersembunyi kawan. Kita akan melihat PP ini akan mengulang sejarah baru. Orang menjadi miliarder di meme coin, ini di PP nggak ada kesempatan kedua kalinya, bahkan 1, 2, 3 tahun lagi belum akan muncul koin yang sefenomenal ini. Kita lihat bersama sejarah histori di tahun 2013 hingga sekarang, hanya 2 koin puluhan juta koin. Wah, tidak terhitung lagi koin itu ada berapa yang listing tiap hari. Sehari itu, sebulan saja 50.000 koin baru normalnya. Kemudian di bulan 1 di tahun ini 600.000 listing dalam 1 bulan. Itu koin kayak apa? Dan tidak ada satupun yang masuk di top CMC 100 ya. Jadi nggak sembarangan. Dan saya sampaikan untuk yang pemula-pemula itu masuk grup, kalau nggak di saya di tempat lain itu bebas. Ada yang kontrol, kalian harus belajar. Kalian mending repot dikit ya, untuk belajar, untuk cerdas. Banyak sekali yang perlu digali dalam cryptocurrency. Kemudian nanti kalau setelah kalian pinter, banyak cuan nanti di depan sana. Jangan nanti bodoh terus sampai bertahun-tahun ke depan, bahaya. Contoh saja yang nggak belajar, yang masuk kripto dari tahun 2013 hanya nonton di YouTube saja, itu pun sampai sekarang yang masih meme BlackBerry banyak. Tapi yang cerdas, yang masuk baru-baru ini, tapi dia masuk grup, belajar penuh di situ, pelajari fundamentalnya, akan sekarang sudah menjadi miliarder dibanding sama pemain lama yang tidak pernah mau belajar, malas. Ini benar. Ya maaf, saya nggak sebutkan namanya. Orang baru aja masuk di grup saya, untung masuk ke grup ya. Dia belum tahu apa-apa. Contoh kayak di wallet ada koin yang dia tidak pernah beli nongol. Wah, hebohnya minta ampun. Ini koin apa? Ini koin apa, Mas Bro? Kok nggak bisa saya suap? Kok nggak bisa di WD? Itu jelas populer sekali. Hati-hati di wallet itu, kayak di trust wallet, koin orang kalian sikat, malware masuk di saat kalian klik, harta benda kalian habis. Mas Bro itu pernah adu cepat ya. Pikirlah uang 500.000 ini, dia itu mancing saya dengan uang 30 juta. Ayo adu cepat sama mereka. Tapi mereka kan sudah hacker berpengalaman, saya kan nggak mendalami hacker. Kita adu cepat saja. Hitungan detik uang saya 500 hilang dimakan mereka. Itu hati-hati. Jadi ya seperti mohon maaf, saya nggak menjelekkan koin lain. Sudah saya bilang dari tahun 2023 ada Vcoin, itu proyeknya proyek nggak jelas menurut saya ya. Ternyata di longsornya minta ampun, belum yang di lock, mau mainnya saja
gagal terus gagal terus, ngapain cari-cari koin yang bikin pusing aja gitu ya. Banyak koin-koin yang bagus-bagus. Kemarin sudah saya sampaikan ada koin SPAR ya, SPAR ada yang tadi katanya profit 91% ya, syukur alhamdulillah. Jadi ada koin itu kita cek di jaringannya, di Interscan ataupun di Solana atau BSC Scan, nanti itu akan memberikan peringatan, baik BSC Scan, Solana ataupun Ethereum. Di Interscan akan memberikan keterangan apa namanya, karakter ataupun dari histori koin itu, ataupun mendapatkan stempel. Ada yang koin stempelnya stempel koin palsu, ada yang stempelnya koin ini koin beneran, macam-macam. Jadi banyak dipelajari, nggak ngasal koin yang terbang kalian masuk. Apalagi yang nggak belajar, pemula-pemula terutama, saya sebetulnya sudah males ngajarin yang dari nol banget ya. Itu benar-benar kalau nggak belajar bahaya. Kemudian semalam ada yang masuk di harga 0,0014 ataupun 0,23 di PP. Baru 1 jam koleksi udah ketakutan. Gimana Mas Bro, CL atau gimana? CL atau gimana? Waduh, saya ketawa. Kalau kemudian CL habis pagi ini sudah, siang ini sudah naik lagi. Ya, yang namanya investasi spot ya jangan CL ngomong spot itu naik turun kan hanya nominalnya saja, koinnya masih utuh. Coba kalau pemula nggak masuk di saya, kemudian langsung di Telegram, di Twitter, terus masuk koin presale, habis. Jangankan cuma turun 1%, 2%, kalian sudah ketakutan, habis harta benda kalian. Nggak percaya silakan saja ya. Ini denger ini, saya itu nggak mau koin-koin yang presale, tapi kalau pemula-pemula kan nggak tahu koin presale itu, apalagi yang dipasarkan di Twitter, di Telegram, itu yang jelaskan nggak semua koin itu bagus. Paling 1% yang berhasil, 99% gagal. Karena apa? Ya, koin-koin presale bagi pemula yang nggak ngerti itu ada airdrop di situ, hadiah. Orang-orang yang biasa mencari rezeki dari airdrop itu, dari hadiah, nggak pernah hold koin, nggak pernah beli koin. Ketika sudah dapat hadiah, listing di exchange bisa dijual, mereka jual, kalian masuk ya, kalian bonyok ya, nampanin pisau jatuh mereka menjual, Anda yang membayarin. Dibayarin Anda ya. Contoh kemarin koin SPAR listingnya ada, kemarin harganya sampai 1.400 atau berapa, kemudian jatuh di harga 400 rupiah, dibanting 50% lebih. Saya bilang di grup, ini saatnya masuk koin SPAR, hajar SPK, hajar. Sekarang dia bilang sudah cuan, paling baru 1 minggu ya, karena itu koin real project berbasis DeFi ya. Kan si Trump mau menggelontorkan banyak uangnya di tahun 2025, 2026 itu kan banyak di project DeFi, finance ya, finansi kan di situ. Kemudian ini SPAR nih, kenapa SPAR saya kemarin saya sarankan itu untuk koin long interest, bisa untuk masa panjang, karena begitu listing langsung masuk Binance, langsung Coinbase, dan banyak di koin SR Tier 1. Itu modal besar, bakar uang, bayar mahal. Makanya saya pikir ini koin akan benar-benar ini ke depan udah ngeluarin uang miliaran. Makanya masuk SPAR. Coba contoh Baby Doge, Bris Raja mau masuk ke Binance aja susahnya minta ampun. Ini SPAR langsung Coinbase, Binance, Robinhood. Ini ada sesuatu yang besar ke depan, tapi bukan hanya sesaat saja kita beli besok lusa naik, tidak. Ya, kemarin ada koin berbasis DeFi tahun 2022 hancur sampai 90%, kemudian disikat masuk aja, harganya berapa kemarin itu, waktu dasarnya 600 rupiah, kemudian menjadi berapa itu, pokoknya naiknya itu ada 200 kali lipat. Dia nunggu 2 tahun itu di kripto. Kalau sekarang masuk besok cuan ya ngepet ya, dagang gorengan itu. Nah, kemudian ada lagi koin Fan pun itu.
Fanpul itu bukan meme coin itu proyeknya Solana, seperti aplikasi gitu untuk di situ membuat koin meme jaringan Solana itu dengan Fanpul itu ya, hitungan menit pun kita langsung bisa membuat koin-koin di jaringan Solana. Selagi Solana masih ada, selagi meme koin masih banyak yang di situ, Fanpul ya akan tetap jalan. Dan kemarin pas waktu presale harganya berapa kemarin? 100 lebih ya, 120 atau berapa, pokoknya lebih 100-nya. Kemudian jatuh kemarin di harga 70 perak, 60 perak, 68 perak ya. Untuk Fanpul ya saya ikut masuk hajar ya, nanti untuk akhir tahun ataupun untuk siklus berikutnya. Tapi masuknya saya nggak mau lebih dari $100, karena itu untuk long term ya. Kalau panjang jadi ular, kita cuan bisa ratusan kali lipat. Kalau scam ya kita nggak sampai membrane doang rugi besar, hancur-hancuran, kebakaran ya tidak. Dan saya udah dalami, udah saya riset ya, koin-koin yang ece kliwir kentut itu paling di Telegram, di Twitter, karena masuk di Fanpul saja, bikin di situ pun dia tidak langsung masuk cek tier 1, masuk ke exchange, tidak, di situ dulu dilihat volumenya, ada ketentuannya. Setelah market capnya sekian baru bisa bergerak di DEX ini ya. Kemudian baru masuk lagi, bayar mahal masuk di CMC, bayar lagi masuk di CoinGecko, bayar lagi masuk di Binance. Itu kira-kira duitnya nggak semudah itu. Makanya kalau udah masuk Binance Coinbase, hajar saja selagi koin itu baru, tapi paling nggak untuk 1-2 tahun ke depan begitu ya. Kalau PP saya udah nggak bisa meragukan koin PP lagi. Saya lagi ngetawain si bandar-bandar paus-paus itu, saya ketawain mau dimainkan model apa itu si PP tetap akan terbang. ETH gila, 61 juta per video ini dibuat, 25% dalam 1 minggu. Kemudian BTC stagnan, malah ini turun 7 hari 0,62%. Artinya betul-betul akan terjadi season kawan ya. Jangan masuk koin yang lagi terbang. Koin yang sudah terbang duluan biasanya habis gas, kemudian yang koin belum terbang kumpul semua, yang sudah pada TP, udah pada cuan di koin yang terbang duluan, maka akan lari mencari koin yang belum terbang yang punya potensi seperti PP. Makanya demand kumpul di PP, nanti terjadi ledakan dor, kayak ibaratnya emas yang tersembunyi ya. BNB juga saya bahas, koin-koin bagus semua yang saya bahas kawan ya. Kemudian Uniswap, wah dari harga 70.000 Uniswap saya hajar, luar biasa ya. Polkadot, koin Paracen ini belum naik tinggi, biasanya ATA itu sampai 700.000. Uniswap itu nanti akan ATA, masih hajar aja. Uniswap itu kan teknya ATA ini masih sekitar belum sampai 200.000, ini akan masuk harga 500.000 nanti di akhir tahun ya. PP, wow, sudah di 25 top CMC, mantap jaya, market capnya 97 triliun, hampir 100 triliun. Monero aja kejecek sama ini PP. Bitget yang tadinya di atas kejecek, ini Bitget ini udah membuat banyak cuan orang ini. Masih harga Rp3.000, karena di bear market yang saya tahu koin-koin yang pampas buleran itu ada Bitget ya, lagi tenar. Kemudian LBank, ini LBank belum ada gerakan. Kemudian TKO masih di bawah 3.000, itu biasanya akan ke bawah Binance itu ya, karena TKO kan udah diakuisisi sama Binance. Itu bisa ya, tapi resiko tetap sendiri ya Mas Bro. Ada sekedar memberikan info yang saya tahu, tetap kerugian ditanggung penumpang, tanggung masing-masing, kalian sudah gede kok ya. Kemudian AI Layer Protocol ya, ini tanda-tanda benar-benar akan buluran ya. Kemudian AAW belum terbang tinggi. Cardano itu jangan kalian remehkan, itu koin ibarat kita BTC-nya Asia ataupun Cardano itu disebutnya
ETH versi murah, yang mana pendirinya adalah Charles Hoskinson, mantan pendiri Ethereum. Jangan diragukan, itu pun selalu masuk ATH baru. Cardano itu saya rasa 30.000 kan kecil, akhir tahun bisa 50 tahun 50 juta, makanya yang mau masuk. Tapi kalau turun ya jangan menyalahkan siapa-siapa. Kripto itu naik turun, dan saya akan memberikan satu lagi banyak pertanyaan. Koin ini bisa nggak Mas Bro untuk long in berjangka panjang, koin ini bisa nggak, koin ini bisa nggak, itu hampir setiap hari pertanyaan gitu. Ini ya yang dimasuk untuk long term invest jangka panjang untuk cryptocurrency itu pengertiannya begini. Yang namanya kripto kerjaannya naik turun. Apapun kriptonya, BTC saja dedengkotnya bisa turun. Ya, walaupun jangka panjang itu, yang dimaksud jangka panjang itu koin itu masih akan tetap ada di masa-masa mendatang, karena real project BTC, ETH, BNB, Solana, SRP, Cardano itu bisa jangka panjang semua. Bukan berarti nanti jangka panjang nggak di TP ketika buluran, ya salah. Buluran itu di TP dulu, setelah ngeber masuk lagi di koin itu lagi, nggak apa-apa, karena akan bermasa panjang koin itu pengertiannya. Kadang-kadang orang nggak tahu jangka panjang saya mau sekian ya jangka panjang ngapain kalau pas harganya naik ribuan persen nggak di TP. Emang mau ngaceng terus kayak pohon bambu? Tetap ada koreksi walaupun itu nanti bermasa panjang, begitu pengertiannya. Kemudian koin kobong maaf saya nggak mencela bong, tapi koin itu ada yang namanya koin bener dan koin enggak, kawan. Kita lihat bong ya di sini ya, kita jangan melihat koin yang bull sesaat. Bisa nggak dia sampai ribuan persen, 100% aja belum mampu kok, naik aja baru sekitar 50% saja sudah kehabisan gas. Ya, ini saya lihat ini si bong ya, ini bisa dilihat di interscan-nya itu memberikan cap merek itu diberikan merek. Saya ngomong apa adanya, nggak ngepat sana sini ya, sesuai dengan yang saya tahu. Kita lihat ini di interscan-nya Sol ya, di Sol Scan ya, kita lihat kategori Sol itu koin yang seperti apa. Ini bukan saya yang menjelek-jelekan koin, tapi kita melihat betul-betul apa yang diinfokan dari blockchain-nya mereka berada. Ya, ini lihat bong, nih ringkasan profil bong, namanya token bong, desimal 5, otoritasnya ini ya ekstensi token palsu. Ya saya nggak berani masuk bong ya, ekstensi token palsu ini ya, itu di situ kawan, ngerti paham ya. Kemudian kita lihat koin SPK yang lagi terbang kemarin, yang udah pada cuan SPK koin Spar ya, Spar kan saya bahas minggu lalu, ini juga listing baru 1 minggu, listing langsung masuk top CMC, langsung juga masuk di tier 1 itu ya, SCSN tier 1. Nah ini pilih walk ini pas listing pertama 150 triliun lebih, sekarang sudah tinggal 5-8 triliun, ranking di top CMC 10 ngalahin PP, sekarang terlempar di 3-4. Nah itu koin-koinnya hanya masanya sesaat ya, nggak ngebut. Kemudian kalau masuk di Solana tuh Jupiter kan tuh terbang lagi 10.000 dari kemarin 7.011. Ini daripada masuk koin-koin di jaringan Solana terlalu banyak saingan, masuk di bos-bosnya saja. Bosnya siapa? Satu Solana. Kemudian yang kerjasama dengan Solana, proyek Solana, decknya Solana, masuk Jupiternya. Kalau ETH masuk di Uniswap-nya, BSC Scan masuk di PancakeSwap. Ya, ini Jupiternya masuk, kalian bisa hajar karena ini decknya Solana. Ketika banyak meme coin yang berdiri di jaringan Solana, maka Jupiter akan terbang bersama Fanfun, karena akan menggunakan Fanfun nih ya, Fanfun nomornya 68 ya, itu untuk Fanfun. Udah nanti ya kita lah mau bahas si Spar ya, Spar ya. Ini untuk Fanfun kita lihat dulu. Ini Fanfun real project ya.
kita akan lihat di sini koin SPAR yang mereka pada cuan berbasis DeFi. Pan pun sudah saya bahas kan. Koin SPK SPAR ini berbasis DeFi Binance. Kita lihat di sini dia mendapatkan capnya itu apa? Koin palsu atau koin benar? Ya gila. SPAR 1000 lebih, naik 53%. Wah, ngacernya kayak anu udah, SPAR-nya mantap ya. Wow. Ya kita lihat di sini. Interscan koin SPAR, kategorinya apa? Tadi bom kategorinya apa? Token ekstensi palsu. Ini lihat ya. Sekarang SPAR ini belum masuk di sini. Udah nih ya, SPAR tidak ada kategori koin palsu, paham ya? Ini info lebih lanjut. SPAR tuh transaksinya ada terus ya, 7 detik 1 jam, 7 detik 1 jam, mantap jaya, jos begitu ya. Kita lihat koin tadi, yang koin apa tadi, satu lagi yang banyak belajar di grup Mas Bro, bisa masuk grup, telepon saya, japri saya ya. Ini koin tadi, koin si Fanpun ya, koin Fanpun. Yoning tawang ngono lintang. Wah, suaranya lagi nggak enak nyanyi. Ini Fanpun ya, serta ngopi rokok sambil loading itu. Nanti saya cek Fanpun mau mulai turun. SPAR ini kan sudah saya bahas dari seminggu yang lalu, tinggal panennya. Wah, mantap. Wow, cuan besar. Nih kita lihat Fanpun di sol. Nih ya, kita lihat koin bener nggak Fanpun. Tadi yang bong, yang koin bukan real project, betul-betul koin yang ya kalau holdernya sudah hancur. Cuma 50.000. Bahaya Fanpun ini baru 55.000 holder. Tuh koinnya apa tuh? True, bener ya, koinnya koin True. Ini adalah token extension. Token extensionnya ini True, benar, koin benar. Beda tadi koin yang di sol itu, yang satunya bong koin tulisannya palsu. Begitu ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang kali ini. Semangat yang akan masuk ke grup saya boleh ya, link ada di deskripsi. Receh sekali PP, tinggal ngebomnya saja, tapi saya belum memberikan info PP sebentar ya. Wah, ini PP kebih kalau nanti terbang tinggi ya. Sebentar kawan, kita akan lihat di PP. Oh, sambil duduk dulu lah, santai di sini tuh cuek saja Mas Bro, apa adanya, sesuai apa yang akan angin memberikan info sama Mas Bro ya. Kita tanyakan saja sama rumput yang bergoyang kan gitu. Wah, mantap kalau PP. Nah ini piye kalau begini nanti? Wah, kalau begini gimana ini urusannya naiknya? Wah, luar biasa ya. Sebentar lagi akan meledak seperti yang sebelum pernah Anda lihat sebelumnya. Wah, luar biasa ya. Jadi kita lihat di sini PP ini akan mantap, sebentar lagi akan meledak seperti yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Ingat, keserakahan dan volatilitas berjalan seiring dengan keuntungan. Anda bertanggung jawab untuk memilih strategi yang tepat, termasuk kapan harus mengambil keuntungan. Keadaan tenang, tetap tenang sampai semua benar-benar di luar kendali. Di tengah semua ini, mereka yang disiplin tetap berada di jalur menuju kekayaan luar biasa dengan pengetahuan dari doge, dari siklus yang lalu itu ya. Hati-hati untuk pelajaran doge, kan ngaceng bener ya. Wah, mantep nih ya. Untuk PP beli dip PP, ini kesempatan emas terakhir Anda untuk membeli token dengan harga termurah. Besok harganya sudah tidak ngotak lagi kawan-kawan. Hati-hati ya, hati-hati akan pam gila PP, tinggal nunggu pamnya saja. Ini kita lihat ya, koin-koin yang potensi 100 kali PP yang pertama ya, best meme ya, yang akan naik 100 kali. Yang berpotensi yang pertama adalah PP
Mantap ya, mantap. Wah, ini kalau udah begini kepiye. PP telah naik 42% dalam 2 minggu seiring dengan meningkatnya momentum musim altcoin. Open interest baru saja melampaui 1 miliar US dollar dan indeks altcoin melonjak dari 20 menjadi 53 dengan undang-undang Clarity yang diharapkan berlaku pada bulan Oktober. Wah, gila, sebentar lagi nih undang-undang si Clarity ini, wow, aduh mantap. Dengan undang-undang Clarity yang diharapkan berlaku pada bulan Oktober, kejelasan regulasi dapat mendorong kenaikan jangka panjang. Target $1 masih spekulatif, tetapi semakin banyak dibicarakan. Wah, mantap. PP telah membentuk double Golden Cross pada grafik kalian dengan EMA 20 dan EMA 50. Keduanya berpotongan di EMA 200. Penembusan dari segitiga simetris dapat menandakan kenaikan lebih lanjut sebesar ribuan persen. Wah, mantap ini ya. Kita lihat, wah mantap. Mungkin itu aja yang saya sampaikan siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap kalian dia riset sendiri. Dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Kalian sudah gede semua, tanggung jawab masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.